Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya, Ismail Kalana RS, yang menulis sejarah adat Luanan Tigo menggali dari Katuk Sako. Sebelum saya membacakan tulisan yang saya tulis, terlebih dahulu saya ucapkan kepada Sana, semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga selalu sukses dalam karir dan cita-cita. Dan jangan lupa di subscribe agar Sana selalu mendapatkan sejarah yang saya tulis dengan berkesinambungan. Terima kasih. Didulang sadulang lai, pandulang ameh timbago. Diulang saulang lai, menggali sejarah adat Luanan Tigo. Dalam hal ini, saya akan membacakan tulisan saya, yaitu Gelar Mudo. Sesudah selesai menegakkan Datuk Bandar Kuniang, Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Desa Batang menambah satu peraturan adat lagi, yaitu menghimbaukan gelar mudo atau golo mudo kepada anak laki-laki orang sekaum yang sesuku. Menghimbaukan gelar mudo itu adalah yang pertama sekali dilakukan dalam menegakkan gelar pusako adat Datuk di Luanan Tuo. Tujuan dan maksud memberikan gelar mudo kepada anak dan kemenakan yang laki-laki dalam orang sekaum yang sesuku adalah: 1. Disebabkan dalam orang sekaum yang sesuku tidak semua anak laki-laki ditegakkan maupun yang ditanam menjadi seorang datuk. Dan gelar pusako adat datuk itu dalam orang sekaum yang sesukunya ada 4 orang datuk yang disebut dengan Datuk Nan Ompek Jini. Kedua, dengan diberikan gelar mudo itu kepada semua anak laki-laki dalam orang sekaum yang sesuku, menandakan kalau orang itu adalah orang dari keluarga datuk yang jelas asal usulnya. Untuk menceritakannya kembali, kata-katanya dipersingkat dalam bentuk Katuk Sako. Nan basosok bajarami, nan bapandam pakuburan. Kemudian kata-kata itu dijadikan Katuk Pusako adat. Artinya, nan basosok bajarami, nan bapandam pakuburan. Orang itu jelas asal usulnya, jelas keturunannya, jelas sukunya, jelas datuknya, jelas kampung halamannya, jelas pandam pakuburannya dalam sekaum dan sesuku. Gelar mudo yang diberikan kepada anak laki-laki dalam orang sekaum yang sesuku dimulai dari waktu anak laki-laki itu lahir ke dunia, di samping nama kecilnya, Katuk Sako adatnya. Ketik disabitkan namu, gadang dihimbaukan gala. Kemudian kata-kata ini dijadikan Katuk Sako adat. Dihimbaukan kembali gelar mudo itu pada saat ditegakkan datuknya dalam orang sekaum yang sesuku. Menghimbaukan kembali gelar mudo itu adalah untuk mempertegas dan pengukuhan saja. Sebab pergantian seorang datuk dalam orang sekaum yang sesuku jangka waktunya lama sekali, yaitu sampai meninggalnya datuk yang tua dan digantikan oleh datuk yang muda. Sedangkan perkembangan atau kelahiran anak laki-laki dalam orang sekaum yang sesuku banyak sekali dalam jangka waktu yang singkat. Apabila
orang yang sudah diberi gelar mudo itu menikah, diulang kembali menghimbaukan gelar mudo itu sewaktu Marapulai dalam kurung yang memakai gelar mudo dijemput dan tiba di tempat paralikan Larat Lereng di tempat kediaman anak daro, dengan maksud agar pihak anak daro dan semua keluarga serta orang sekaum yang sesukunya mengetahui bahwa Marapulai sudah diberi dan memakai gelar mudo dan jelas asal usulnya. Gelar mudo itu tidak sama dengan gelar pusako adat Datuk. Gelar mudo bisa dipakai dan boleh juga tidak dalam kehidupan sehari-hari. Gelar pusako adat Datuk harus dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Pemberian gelar mudo diserahkan kepada keluarga dari orang yang akan diberikan gelar mudo itu. Sebagai contoh, Sultan Bongsu, Sultan Parmato, Sultan Pandeko, Malin Cayo, Malin Bongsu, Malin Nanjombang, Malin Malano, dan lain sebagainya. Itulah asal-usul dari gelar mudo yang dimulai pada waktu menegakkan dan menanam gelar pusako adat Datuk Gondi Awang Datuk Bandaro Kuniang di Dusun Tuo, Limo Kaum, Luak Nan Tuo, dan kemudian dipakai juga di adat Kelarasan Koto Piliang. Dalam menegakkan dan pemberian gelar pusako adat Datuk itu kepada Gondi Awang yang diberikan gelar pusako adat Datuk Bandaro Kuniang, tentu ada sebuah pertanyaan, yaitu mengapa bukan gelar pusako adat Datuk Parapati dan Sabatang yang diberikan kepada kemenakannya Gondi Awang, melainkan sebuah gelar pusako adat yang baru, yaitu Datuk Bandaro Kuniang. Sebab undang-undang dan peraturannya sudah dibuat untuk penurunan gelar pusako adat Datuk, yaitu dari seorang mama diturunkan kepada kemenakan. Hal ini sama dengan gelar pusako adat Datuk yang dipakai oleh Kilok Cayo Datuk Bandaro Putih di Sungai Tarap. Pertimbangannya juga sama, yaitu 1. Dikarenakan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati dan Sabatang masih hidup dan masih sehat. 2. Dikarenakan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati dan Sabatang adalah orang yang membuat adat. Kalau gelar pusako adat Datuk Parapati dan Sabatang diturunkan kepada kemenakan turun-temurun, orang-orang bisa menafsirkan salah, yaitu nanti di kemudian hari tidak jelas lagi orang yang membuat adat. Sebab sebuah gelar pusako adat Datuk Parapati dan Sabatang bisa dipakai oleh banyak orang. 3. Gelar pusako adat Datuk Parapati dan Sabatang hanya dipakai oleh satu orang, yaitu Jatang Sultan Balun. Dan gelar pusako adat yang dipakai oleh Jatang Sultan Balun, yaitu Datuk Parapati dan Sabatang, hanya sebatas umur beliau. Kemudian gelar pusako adat Datuk Parapati dan Sabatang dianggap punah. Kata pusako adatnya dihanyutkan ke air hilir, dibonamkan ke paruh bumi, dikisai ke kosik bulan, dibubuang ke langit tinggi, tidak boleh dibangkit lagi. Sesudah menegakkan dan menanam gelar pusako adat Gondi Awang Datuk Bandaro Kuniang, Jatang Sultan Balun Datuk Parapati dan Sabatang memanggil Datuk Bandaro Kuniang dan memberikan tugas, yaitu untuk menaruhko daerah baru di sekeliling Limo Kaum dan menegakkan dan menanam para datuk yang baru. Datuk Bandaro Kuniang untuk menjalankan tugas itu dibantu oleh para datuk yang sudah ditegakkan dan ditanam terlebih dahulu.
mana ruko daerah itu memerlukan waktu yang lama sekali. Sementara Datuk Bandar Kuniang memulai mempersiapkan daerah yang akan ditaruko dan mempersiapkan para datuk yang akan ditegakkan dan ditanam di daerah itu. Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasab Batang dengan Sultan Paduka Besar Datuk Ketumanggungan merencanakan akan melihat Luak Nantigo dari atas puncak Gunung Merapi. Itulah mengenai gelar mudo dalam adat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.